Mau lebaran punya uang 4 jutaan, masih dibuat pusing oleh kedua brand ini. Ada Vivo dan juga Oppo. Ya, di sini ada dua smartphone yang akan kita komparasi ya. Dari spesifikasinya dan beberapa kelebihan yang dimiliki dari kedua smartphone ini. Yaitu ada Vivo V27e dan juga Oppo Reno 8T. Seperti biasa, yang sangat mencolok mata, kita lihat dulu dari bagian desainnya. Untuk Vivo sendiri ini menggunakan desain minimalistik aesthetic design yang back casingnya ini masih menggunakan bahan polikarbonat yang dilapisi oleh AG matte dan juga ada perlindungan IPX54 yang tentunya sudah terlindung dari percikan air dan juga debu. Sedangkan di Oppo Reno 8T ini menggunakan fiberglass leather design. Nah, ini berjenis kulit-kulit seperti ini kalau kalian keinget di Oppo A77s atau Oppo Reno 7 ya, Reno 8 itu menggunakan desain yang sama seperti ini teman-teman. Dan desain seperti ini belum dilindungi oleh IPX atau perlindungan percikan air dan juga debu. Kalau kita tinjau lagi, sebenarnya desain kedua smartphone ini sama-sama sangat fresh, sama-sama sangat terbaru. Hanya saja kalau kita tinjau lagi lebih dalam, untuk pemakaian jangka lebih panjang, untuk jangka panjangnya, ini saya lebih cenderung memilih di Vivo V27e. Karena desain seperti ini jauh lebih aman menurut saya, nggak takut-takut walaupun nggak menggunakan silikon teman-teman. Jadi bebas sidik jari dan juga kalau goresan juga jauh lebih aman sih menurut saya. Kalau untuk semi fiberglass seperti ini atau leather design yang dimiliki Oppo Reno 8T ini jauh lebih gampang kotor, apalagi kalau sudah kotor ini sangat susah untuk dibersihkan teman-teman. Saya saranin kalau kalian punya Reno 8T mending selalu pakai silikon aja. Kalau silikonnya udah kira-kira udah jelek, langsung ganti aja teman-teman. Karena silikon juga bisa menimbulkan kotor kalau terlalu lama dipakai. Apalagi sampai warnanya kuning gitu teman-teman. Lebih cepat diganti aja biar aman. Kita masuk pada poin kedua yaitu pada bagian layarnya. Vivo V27e ini jauh lebih lebar layarnya yaitu berukuran 6,62 inci. Sedangkan di Oppo Reno 8T-nya sendiri ini menggunakan 6,43 inci. Untuk panelnya sama-sama AMOLED, hanya membedakan di refresh rate-nya. Ini untuk Vivo-nya menggunakan 120 Hz, sedangkan di Oppo masih 90 Hz. Kalau untuk buka aplikasi banyak dan pemakaian untuk sosial media, enakan yang mana Bang kira-kira? Ya saya lebih milih yang 120 Hz teman ya. Terlebih juga layarnya lebih lebar di Vivo-nya sendiri. Dan juga untuk notes-nya ini saya rasa kalau posisinya di tengah jauh lebih nyaman ketimbang ada di pinggir. Tapi itu selera teman-teman. Kalau kalian suka notes yang ada di tengah, ya pilih aja Vivo. Kalau suka notes yang ada di pinggir, itu pilih aja di Oppo Reno 8T. Itu menurut saya selera aja sih. Yang membedakan di sini dari ukuran luasnya dan juga refresh rate yang diusung. Poin yang ketiga kita beralih pada fotografinya atau pada kameranya. Vivo sendiri mengusung kamera utama beresolusi 64 megapiksel, sedangkan Oppo Reno 8T ini 100 megapiksel. Nah, pertanyaannya, apakah resolusi tinggi ini menjamin hasil lebih baik? Tentunya juga tidak, teman-teman. Kita kalau nggak tes langsung, kita nggak akan tahu perbedaannya ya. Karena memang banyak faktor yang bisa mempengaruhi dari hasil jepretan fotonya, bukan hanya dari resolusinya saja. Sensornya juga sangat-sangat diutamakan ya, sangat-sangat dipertimbangkan. Seperti Vivo dengan resolusi 64 megapiksel, tapi di sini menggunakan sensor Sony. Tentunya hasilnya juga pasti bagus, nggak mungkin nggak bagus gitu kan. 100 megapikselnya juga sudah bagus, tapi kalau kita lihat ini ada beberapa poin yang sudah saya kumpulkan dari jepretan kedua smartphone ini yang hasilnya dari resolusi 64 megapiksel dan 100 megapiksel. Yang pertama dari Oppo-nya sendiri, kalau kita lihat fotonya seperti ini kelihatan cerah banget. Ini terang banget ya dari Oppo-nya. Namun, detailnya sangat kurang. Kalau kalian lihat, detailnya sangat kurang kalau foto seperti ini. Dan Oppo juga resolusinya memang jauh lebih tinggi. Namun ketika kita zoom, hasil dari jepretan Oppo Reno 8T, ternyata ini banyak noise dan juga kurang detail. Masih pecah banget ya teman-teman ya. Nah, poin selanjutnya dari Vivo sendiri, untuk pencahayaannya memang sangat natural. Namun kalau kita lihat seperti ini, kelihatan jauh lebih detail. Baik dari tulisan ataupun dari pohon-pohon yang kita jepret. Dan Vivo juga memiliki resolusi yang lebih kecil, namun sensor yang digunakan ini cukup bagus, yaitu dari Sony. Ketika kita zoom seperti ini masih kelihatan detail banget. Nggak pecah-pecah banget, masih kelihatan. Lihat, kita
Kalau kita bandingkan langsung seperti itu, memang Vivo jauh lebih unggul meski menggunakan resolusi lebih kecil ya teman-teman. Beralih pada kondisi low light, untuk Vivo juga lebih bisa menyerap cahaya. Terlebih juga karena Vivo dibantu oleh fitur Aura Light Portrait-nya yang bisa menyerap cahaya walaupun minim cahaya teman-teman. Dan beralih pada perekaman videonya di Vivo V27e. Ini sudah support di 1080 60 fps juga ditambah fitur OIS dan juga AIS. Sedangkan di Oppo Reno 8T ini belum menggunakan 60 fps atau masih 1080 30 fps. Ada bantuan ini aja ya, OIS sepertinya ya. Jadi kalau kita buat perekaman video seperti ini, di Vivo jauh lebih stabil, terlebih juga fiturnya jauh lebih banyak ya. Ada OIS, ada AIS dan juga untuk fitur 30 fps dan 60 fps-nya sudah support di Vivo-nya. Tapi kalau kita beralih pada suara yang dihasilkan untuk perekaman videonya, saya lebih suka di Oppo Reno 8T ya. Karena di Oppo Reno 8T ini sudah menggunakan dual speaker, sedangkan di Vivo V27e ini masih menggunakan speaker mono. Itu selera aja sih ya. Kalau suka yang suara keras-keras, ya kalian ambil aja di Oppo Reno. Kalau suara yang standar biasa HP umumnya, itu masuk pada Vivo V27e. Setelah kita bahas desain, bagian layarnya, bagian kameranya, kita masuk pada bagian performanya. Performa kalau kita lihat di sini sama-sama menggunakan prosesor dari MediaTek, yaitu seri G99. Terlebih juga RAM-nya, ini sama-sama 8 GB, internal storage-nya 256 GB. Sama-sama besar. Hanya saya bedakan yaitu di Vivo V27e, ini ada dua varian RAM teman-teman, mengusung 8 GB dan 12 GB. Sedangkan di Oppo Reno 8T hanya 8 GB saja. Ketika kita mainkan game, untuk pengaturannya di MediaTek Helio G99 dari kedua smartphone ini sama persis. Untuk pengaturannya sama persis dan performanya juga sama persis, baik main Mobile Legends, Genshin Impact ataupun PUBG Mobile. Beralih pada kapasitas baterai dibenamkan sendiri dari kedua smartphone ini cukup berbeda. Kalau di Vivo V27e ini menggunakan kapasitas baterai 4600 mAh, sedangkan di Oppo Reno 8T menggunakan 5000 mAh. Ternyata untuk pengisiannya juga cukup beda teman-teman. Vivo V27e ini menggunakan pengisian cepat 66 watt, sedangkan di Oppo-nya sendiri menggunakan 33 watt. Kalau saya lihat kemarin di video teman-teman, itu untuk tes pengisian dayanya di Facebook, itu untuk Vivo-nya sendiri hanya makan 58 menit sudah 100%. Tapi di Oppo-nya sendiri, 58 menit masih mendapatkan baterai 89%. Nah, mengingat dari kapasitas baterainya di Oppo juga lebih gede dan wattnya juga lebih kecil. Sedangkan di Vivo, yaitu baterainya lebih kecil tapi wattnya cukup gede. Kalau kita simpulkan dari poin-poin yang saya jelaskan tadi, saya lebih cenderung rekomendasi untuk Vivo-nya sendiri teman-teman. Karena apa? Yang pertama, dari bagian desainnya untuk jangka panjang jauh lebih aman, untuk layarnya juga lebih lebar. Resolusi kamera meski kecil tapi hasilnya lebih bagus dan lebih detail ketimbang Oppo Reno 8T. Ada juga untuk perekaman videonya di Vivo ini sudah support 1080 60 fps, ada fitur OIS dan AIS, ada juga Aura Light Portrait. Ini yang bikin beda dari handphone lain. Dan untuk performanya meskipun sama, tapi di varian RAM-nya untuk Vivo ini lebih kaya, ada 8 GB dan 12 GB. Pengisian cepatnya juga lebih kenceng 66 watt. Jadi kalau suruh pilih mana, kalau saya pribadi milih Vivo V27e. Kalau buat kalian sendiri, ya selera aja. Ini hanya rekomendasi secara personal. Baik, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Fatul di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.